Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di malam hari ini. Saya ingin menjawab salah satu pertanyaan di kolom komen video saya. Ada yang bertanya, bagaimana kalau anak feeling diperlakukan dengan kasar dari kecil sampai dewasa, apa yang terjadi? Dia akan menjadi orang yang sangat sulit dinasihati. Bukan keras kepala, tapi lebih tepatnya keras hati ya. Hatinya telah mengeras sehingga dia sulit dinasihati. Rekan-rekan yang insya Allah dirahmati Allah, jadi ada dua hal yang menyebabkan feeling jadi sulit dinasihati. Yang pertama, dia dari kecil diperlakukan dengan keras, dengan kasar. Entah itu dengan teriakan, bentakan, kemudian tekanan yang berlebihan atau bahkan kekerasan fisik ya. Ini akan menyebabkan anak feeling menjadi sulit dinasihati. Kenapa dia sulit dinasihati? Karena ibaratnya dia itu suka cinta, lingkungan yang senantiasa mencintai dia tapi tidak dia dapatkan, maka dia pelampiasannya dengan ditunjukkan dengan sikap yang negatif, yaitu sulit dinasihati. Yang kedua yang menyebabkan anak feeling sulit dinasihati ketika dewasa nanti adalah dia selalu dipuji oleh lingkungannya. Feeling itu aslinya suka dipuji ya. Setiap kegiatan dia mengharapkan ya orang lain mengapresiasi, tetapi kalau orang tuanya ya terutama orang tua dan keluarga terdekatnya ketika selalu memuji terus sampai dewasa, maka dia juga akan sulit dinasihati ketika sudah dewasa nanti karena sudah terbiasa dipuji. Terus bagaimana terapinya ya? Ada sebuah kaidah yang saya ciptakan sendiri dari pengalaman mengkonseling berbasis Stephen di lapangan, bahwa orang yang tidak tersalur bakatnya itu seperti dia kena bisul ya. Sakit bisul yang tidak ditusuk dengan jarum ya. Akibatnya bisul itu membesar, membengkak ya, badan demam, kemudian ketika bisul dipecah itu ibaratnya orang tersebut karakternya sudah tidak bisa terkendali. Nah, ketika masih bengkak besar dan demam itu ya dia sudah gak nyaman. Dia sudah kehilangan jati dirinya, karakternya menjadi negatif. Yang akhirnya obatnya itu apa? Ya harus ditusuk dengan jarum, tentunya jarum yang steril ya. Kemudian kotorannya keluar, nanahnya keluar, bisulnya mengempis, akhirnya sembuh. Demamnya hilang, orang itu jadi bisa berakhlakul karimah lagi, karakternya bisa menjadi positif. Yang jadi pertanyaan, untuk khusus orang feeling, gimana sih menusuknya itu? Kegiatannya apa sih? Ya disalurkan agar dia bisa mencintai orang lain atau dicintai oleh orang lain ya. Maka ketika kasus yang pertama tadi dia sering diperlakukan dengan kasar, maka keluarganya harus ya minta maaf pada anak itu, orang tuanya sekalipun harus minta maaf, kemudian memperlakukan dengan lemah lembut ya. Setelah itu dia juga diberi pekerjaan, kegiatan yang nuansanya adalah menyalurkan cinta ya, apakah itu mengajar, mengisi training, mengisi pengajian ya. Kemudian kalau di perusahaan sebagai PR ya, public relation, sebagai bagian marketing atau sales, yang itu nuansanya mendekati orang, mencurahkan cinta ya, yang mana cinta itu nanti dikelola untuk kegiatan yang positif ya, apakah untuk menjual barang, menyampaikan ilmu dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang kasus yang kedua ya terlalu banyak dipuji, maka lingkungan yang sering memuji itu harus semuanya dikompakkan, diberitahu, jangan terlalu banyak memuji ke dia, termasuk mungkin ketika dia sebelum ini terlalu banyak tamu yang datang ke tempat dia menyanjung-nyanjung ya, selalu memberi perhatian, itu agak direm ya. Direm agar dia stok cinta yang di dirinya yang berlebihan tadi berkurang. Sambil satu dia diminta dinasihati secara bertahap untuk tawadhu ya, merendahkan diri ya, rendah hati, tidak merasa paling hebat terus ya, tidak ujub. Nah, dengan seperti itu mudah-mudahan nanti si feeling ini bisa membaik dan mau dinasihati.
Untuk dua kasus ini ketika mau menasihati biasanya feeling bisa dinasihati ketika orang yang menasihati tadi cerita kisah tertentu yang tidak menceritakan diri orang yang feeling tadi itu. Ya, jadi misalnya ada si A mendatangi si feeling yang dalam tanda kutip dia sulit dinasihati tadi ya. Maka si A tadi menceritakan kisah tertentu ya, yang itu sebenarnya kisah itu menasihati secara tersamar kepada si feeling ini. Mudah-mudahan dengan seperti itu nanti feeling akan kembali ke jati dirinya. Kalau dalam ilmu Stephen nanti ada personality, itu bakat, mental, moral, spiritual ya. Jadi kalau feeling yang saya ceritakan tadi sulit dinasihati, dia masuk dalam mental negatif. Harus kita kembalikan ke personality, aslinya feeling. Aslinya feeling ya mudah atau suka dipuji tapi tidak berlebihan. Nanti kalau sudah naik ke mental positif, dia sudah nggak ingin dipuji lagi. Dia dipuji itu tetap tidak terbang, ya, dicela tidak tumbang. Ya. Maka feeling itu termasuk orang yang sulit ikhlas. Maka kalau Anda tanya ke saya tentang ikhlas itu paling mudah jawabannya adalah ikhlas adalah dipuji tidak terbang, dicela tidak tumbang. Demikian sedikit sharing saya malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.